Jadi kalau ada gerhana matahari dan gerhana bulan, kata Rasulullah, yang pertama fad'uha, hendaklah kita berdoa. Fad'ullaha, ya, hendaklah kita berdoa kepada Allah, insya Allah dikabulkan doa itu sebanyak-banyaknya. Kemudian fasallu, sholat gerhana, ya. Kemudian di hadis lain diterangkan fasodaku, dan bersedekah. Jadi selama ada gerhana itu, tiga itu yang menjadi kesunahan. Yang pertama berdoa atau berzikir kepada Allah, yang kedua sholat, yang ketiga bersedekah. Jadi yang sholat ini mungkin kalau ada orang yang, mohon maaf, perempuan yang berhalangan kan nggak ikut sholat, ya mungkin bisa berdoa sama sedekah. Ini kesunahan ketika adanya gerhana matahari atau gerhana bulan. Tiga sunnah ini. Jangan berpikir yang macam-macam, ya. Kadang-kadang ketika ada gerhana berpikir nanti ada musibah atau ada bencana, bukan, ya. Itu tanda kekuasaan Allah. Allah bisa untuk berbuat demikian, yaitu qadarullah, qadrat Allah. Kemudian hadis berikutnya, walil Bukhari min hadisin Abi Bakar, dan menurut Imam Bukhari dari hadis Abu Bakar, fasallu wada'u hatta yang kasifa ma bikum, ya hampir sama tadi, ya. Maka sholatlah kalian ketika melihat gerhana matahari dan bulan, dan berdoalah hingga matahari tadi lepas, gerhana matahari tadi sudah tiada. Jadi ketika sudah selesai gerhana matahari, maka sudah tidak ada kesunahan sholat untuk sholat kusuf dan khusuf tadi. An Aisyah anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam jara fi sholatil kusuf bi qiraatihi fa shalla arba'a raka'atan fi raka'atain wa arba'a sajadat muttafaqun alaihi wa hadha lafdzul Muslim. Ini sudah masuk cara salat kusuf dan khusuf. An Aisyah, dari Aisyah, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jara fi sholatil kusuf, beliau mengeraskan di dalam sholat kusuf, sholat gerhana matahari. Biasanya orang kalau sholat di siang hari, sholat duhur atau asar, kan pelan, ya, sir. Tetapi khusus gerhana matahari, karena matahari kan di siang hari, maka kata Aisyah tadi, Rasulullah mengeraskan, dikeraskan, disaringkan, nyaring istilah kita bacaannya. Fasalla arba'a raka'atan, dan beliau sholat 4 rukuk fi raka'atain, dalam 2 rakaat. Ini yang membedakan antara sholat sunnah lainnya atau sholat wajib, ya, dengan sholat kusuf tadi. Jadi sholatnya hanya 2 rakaat, tapi rukuknya 4 rakaat. Warba'a sajadat, dan 4 sujud, sujudnya tetap, ya. Jadi 2 rakaat, 4 rukuk, 4 sujud. Ya, nanti bisa dibayangkan, ya. Jadi caranya, nanti ada cara-cara yang mungkin yang agak panjang di belakang, nanti kita bahas lebih lanjut. Wa fi riwayatillah, dan di riwayat yang lain, fa ba'asa munadiyan yunadi as-sholatu jami'ah, ya. Dan sebelum memulai, ini juga ada aba-aba, tidak ada azan, as-sholatu jami'ah. As-sholatu jami'ah untuk memulai sholat kusuf dan sholat khusuf. Jadi kemarin ada baba as-sholatu jami'ah itu ketika sholat Idul Fitri dan Idul Adha, sama sholat kusuf, sholat gerhana matahari dan gerhana bulan. Ini sekarang caranya yang agak panjang, ya. Wadimi Abbas, dari Ibnu Abbas qala, Rasul mengatakan, in takhosafatis samsu, matahari telah gerhana ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasalla, maka Rasulullah sholat. Sholatnya gimana? Faqama qiyaman tawilan. Yang pertama sama seperti sholat yang lain, ya, baca Al-Fatihah dan baca surat, tapi qiyaman tawilan, bacaannya panjang. Ya, lain dengan sholat yang lain, lebih panjang, mungkin suratnya diperpanjang. Yang biasa sholat subuh atau sholat Jumat yang sudah panjang, ya mungkin jumlahnya sampai 20 ayat, ini bisa lebih, mungkin sampai 30 ayat atau 40 ayat, agak panjang. Nahwan min qiraati suratil Baqarah, ya, ini seperti membaca surah Al-Baqarah seluruhnya.
ya 200 lebih ya. Summa roka'a, kemudian rukuk ya, ruku'an tawilan, rukuknya juga panjang sekali. Jadi rukuknya panjang sekali. Di situ ada bacaan-bacaan rukuk ya, yang biasa kita baca, yang biasa ada yang 3 kali, ada yang cuma 1 kali, subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfir 1 kali. Tapi ketika di sini apa dibaca, ada mengatakan itu dibaca berkali-kali, bisa ya. Atau tadi yang subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal azim dibaca berkali-kali, agak panjang sekali. Jadi rukuknya rukuk panjang. Summa rafa'a faqama qiyaman tawilan wa huwa dunal qiyamil awal. Kemudian setelah rukuk berdiri lagi, baca lagi Al-Fatihah dan surat yang agak panjang lagi. Ya, ini habis rukuk biasanya kalau kita sholat wajib atau sholat sunnah lainnya, habis rukuk kan sami Allah ya, langsung sujud ya. Tetapi khusus di sholat tadi, sholat gerhana matahari dan gerhana bulan, habis rukuk yang panjang kemudian sami Allah ya, itu membaca Al-Fatihah lagi dan membaca surat yang panjang lagi. Ini pendapat lain, ada mengatakan yang kedua setelah rukuk tadi tidak usah Al-Fatihah, langsung baca surat ya, tapi lebih jumhur ulama mengatakan tetap membaca Al-Fatihah dan surat lagi yang agak panjang ya, ini 2 kali. Summa roka'a ruku'an tawilan, kemudian setelah itu rukuk lagi, rukuknya agak panjang lagi. Ini yang namanya 2 rukuk, ruku'an tawilan ya. Wa waduna ruku'il awal, ini bukan rukuk yang pertama tapi rukuk yang kedua. Summa rafa'a summa sajada, kemudian bangkit sami Allahu liman hamidah summa sajada, baru sujud. Ini ya, bisa dimengerti ini. Jadi tadi 1 rakaat ya, 1 apa istilahnya ya, 1 rakaat 2 rukuk ya, 2 rukuk. Jadi setelah yang pertama takbiratul ihram, baca Al-Fatihah, surat agak panjang, rukuk agak panjang, kemudian sami Allahu liman hamidah ya, baca Al-Fatihah, baca surat agak panjang, rukuk agak panjang, kemudian sami Allahu liman hamidah, baru sajadah sujud. Ini summa qoma qiyaman tawilan, kemudian setelah sujud ya, jadi 2 kali sujud seperti biasa, sujud, duduk antara 2 sujud, sujud lagi. Summa qoma qiyaman tawilan, kemudian berdiri lagi di rakaat yang kedua, bacanya juga panjang. Setelah Al-Fatihah baca surat yang agak panjang. Wa huwa dunal qiyami awal ya, ini bukan berdiri yang pertama tapi berdiri yang kedua. Summa roka'a ruku'an tawilan, kemudian rukuknya panjang. Wa huwa dunal ruku'il awal, bukan rukuk yang pertama ya. Summa rafa'a, kemudian berdiri, faqama qiyaman tawilan, baca Al-Fatihah lagi, kemudian surat yang agak panjang lagi ya, ini jadi rukuknya 2 kali. Wa wadunal qiyamil awal, bukan berdiri yang pertama. Summa rafa'a ruku'an tawilan, kemudian rukuk lagi yang agak panjang ya. Wa wadunal ruku'il awal, dan bukan rukuk yang pertama. Summa rafa'a ra'sahu, kemudian baca sami Allahu liman hamidah, summa sajada, baru sujud. Summan sorofa wa qadin jalasis samsu, kemudian Rasulullah insarafah ya, beliau ya berkhutbah menghadap ke belakang, khutbah ya, khutbah pendek yang berkaitan dengan tadi tanda-tanda kekuasaan Allah. Wa qadin jalasis samsu, sampai matahari ya sempurna atau terang atau hilang gerahnya tadi. Fa khataban nas muttafaqun alaih wa lafdzul Bukhari. Ini cara sholat kusuf atau khusuf tadi. Jadi mungkin sama ya seperti sholat id, yakni khutbahnya di terakhir setelah sholat tadi. Tapi sholatnya tadi ya, bisa dimengerti kan, sudah paham. Jadi 2 rakaat, 4 rukuk dan 4 sujud. Rakaat yang pertama tadi setelah takbiratul ihram, Al-Fatihah, baca surat yang panjang, sujud rukuk yang panjang, kemudian sami Allah, baca Al-Fatihah, baca surat yang panjang ya, rukuk lagi yang panjang, baru sami Allah liman hamidah, baru sujud. Di rakaat yang kedua juga begitu, sama seperti rakaat yang kedua, baru sujud ya, sujudnya 4 kali. Kemudian setelah itu
baru Rasulullah khotoban nas, berkhutbah, yang ceramah menghadap ke belakang, ceramah sekedarnya, yakni tentang tanda-tanda kekuasaan alam atau tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala.